Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Elvan Irawan. Malam hari ini saya akan sedikit berbincang mengenai apa sih itu bisnis lagi ya. Saya pribadi tidak akan ada ramanya rasa bosan buat menjelaskan apa itu bisnis, karena itulah motivasi kita semua. Apa itu bisnis? Sekarang tema saya tuh mengapa kita harus jadi pemimpin. Nah, mengapa kita harus jadi pemimpin? Itulah kesimpulan saya buat menjelaskan kenapa sih kita ini harus menjadi seorang pemimpin, apalagi seorang laki-laki yang harus memimpin. Pemimpinan itu bukan memimpin negara aja, tapi memimpin dalam arti di rumah, memimpin di kantor, kita punya bawahan, jadi pemimpin mencontohkan yang terbaik buat rekan kita. Kembali lagi, pemimpin itu adalah satu apa? Dia jadi bahan contoh buat rekan kita, buat karyawan kita, mungkin buat yang lain. Oh ya, pemimpin itu harus tegar, harus kuat, harus bisa mengaksikan. Dalam arti kata, pemimpin itu harus menjadikan bahan contoh yang terbaik. Nah, seperti itu. Nah, kembali lagi saya sendiri mau sedikit cerita mengenai bisnis. Dalam kenapa bisnis itu harus memerlukan namanya pemimpin. Nah, pemimpin itu kita pasti ada yang namanya manajer, ada yang namanya PIC, ada yang namanya direksi, kru, dan lain sebagainya. Kenapa itu harus dibentuk? Nah, itu dia. Kalau satu perusahaan tidak membentuk yang namanya disiplinan dalam kinerja, tidak punya atasan, tidak punya bawahan, repot semua itu. Maka dari itu kita koleksikan, kita tata yang namanya atasan, bawahan, yang namanya pimpinan, di bawah dari pimpinan, nanti itu semuanya akan rapih. Nah, kenapa? Karena kita ada yang ditakuti. Contohnya seperti ini, mandor takut sama kru takut sama PIC takut sama direksi takut juga sama yang namanya pimpinan direktur utama. Seperti itu. Kalau semua itu akan ada, semua itu dikomplitkan, semua itu dirapikan, jadi perusahaan itu akan rapi 100%. Karena apa? Karena memiliki yang namanya pemimpin, dan pemimpin itu harus yang gagah, harus yang tegas. Dia tidak menyombongkan, oh gua ini pemimpin, gua ini seorang motivator, gua ini seorang punya kekuasaan, sombong. Itu jangan. Pemimpin itu tidak boleh sombong. Pemimpin itu harus optimis ya, memberikan gambaran buat masa depan rekan-rekan kita yang sangat indah. Jadi kita punya teori, harus memberikan teori yang sudah kita punya, teori yang sudah kita jalani. Kita harus memberikan arahan kepada bawahan kita. Supaya apa? Supaya apabila kita nanti, setelah kita tua nanti, kita pensiun, kita sudah tidak lagi di perusahaan, ada juga penerus kita. Kalau beliau tidak dibina, tidak mengajarkan, hanya sekedar cuma ngomong dia, oh ya, karyawan baru dimanfaatkan sama kita, tenaganya dimanfaatkan pelatihannya, nanti sudah ini mampu, sudah bisa, nanti dikeluarkan ganti yang baru, memanfaatkan yang namanya tenaga orang. Itu jangan. Maka dari itu, yang disebut pemimpin itu harus benar-benar bisa mengatur tata, bisa memberikan yang terbaik kepada bawahannya. Kita ajarkan, satu, kita mengajarkan teknologi, yang kedua kita harus mengajarkan yang namanya pola, yang ketiga kita harus mengajarkan menata artikel perusahaan kita. Jadi kalau sudah jabatannya mandor, dia hanya sekedar mandor aja. Kalau dia sudah ada jabatan yang namanya PIC, dia sama punya kekuasaan, dia mengarahkan kepada bawahan dia yang namanya pimpinan. Nah, kembali lagi ke pimpinan. Pimpinan itu harus bisa memberikan, dia harus tahu jaringan, dia harus tahu jalannya. Jadi seorang di bawah dari pimpinan kayak kru, mediator, direksi, dia menunggu perintah dari pimpinan. Kalau pimpinannya benar,
perusahaan akan tidak bagus. Tapi kalau pimpinannya kagak bener, cuma sekedar wah pimpinan, hanya tunjuk pimpinan, nggak bisa mengarahkan, sama aja doang. Pemerintah kita sama, kalau pemimpinnya kagak bener, nggak maju-maju negara kita. Sama, kita mau memimpin, mau manage ya, yang namanya perusahaan itu sama. Pemimpin itu harus kuat, pemimpin itu harus bisa memberikan yang terbaik pada bawahan kita. Oh ya, pemimpin itu harus mencari rekan kerja, karyawan harus berpendidikan, tidak juga. Menurut saya pendidikan itu tidak dijadikan patokan. Seharusnya yang menjadi patokan itu hasil skill. Kalau kita punya skill, kalau kita punya gaya, kalau kita punya mentalisme, itu jadi. Buat apa kita memiliki jabatan kita SH, jabatan kita profesor, cuman sekedar jabatan doang, gelar doang. Maka dari itu saya bukan tamatan gelar apapun, tapi saya bisa lebih dari itu semua. Maka dari itu Anda juga harus bisa seperti itu. Jangan pernah membanggakan nama jabatan. Pemimpin itu harus bisa menutupi aurat. Nah, pemimpin harus bisa menutupi aurat. Apa sih aurat? Kepribadian kita. Kita keluarkan yang namanya gambaran yang bagus. Kita berikan gambaran yang indah. Kita berikan jalan solusi yang bagus kepada rekan kita. Jangan kita mengeluarkan bahasa, kita mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh kepada bawahan kita. Kenapa? Harga diri kita jatuh dari bahasa kita. Apabila bahasa kita, bahasa omongan kita, bahasanya kasar, bahasanya nggak enak, kita punya bawahan bukannya beliau itu bukan hormat, bukan segan, tapi cuma tidak diperjuangkan aja. Jadi kenakan orang itu tidak diingatkan. Setelah apabila kita sebagai pemimpin tidak disukai sama bawahan kita, yang terjadi apa? Acak-acakan. Perintah kita apapun yang kita instruksikan dilaksanakan kerja berleha-leha. Kenapa? Karena beliau melihat pimpinannya pun agak benar, agak tegas. Kalau tegas cuma tegas ngomong, marah-marah, lo gini, itu nggak kepake. Marah sekarang gebrakan sepak terjangnya ada, seperti itu. Ada sepak terjangnya, ada hasilnya, ada manfaatnya, ada barokahnya. Nah, kembali lagi, kuncinya satu, ingin jadi pemimpin, jangan pernah sombong. Antara bawahan dan atasan kita sama, tidak ada atasan, tidak bawahan, cuman beda derajat doang. Kalau udah orang itu sudah punya pikiran, oh ya beda derajat, gua apa? Gua jabatan gua cuma leader. Leader itu punya lagi pimpinan namanya PIC. Cuma nama doang, tetap sama. Cuman bedanya cuma derajatnya aja. Antara anak tangga 1, anak tangga 2, tangga akan mungkin ada titiknya, tangga nomor 10 ke atas. Setelah atas dia akan menemukan turunan. Setiap orang naik gunung pasti akan menemukan turunan. Setelah menemukan turunan akan menemukan yang namanya tanjakan. Itulah yang diartikan namanya dunia entertain. Apa sih dunia entertain? Tidak lagi yang pernah saya ucapkan juga. Dunia entertain jangan gampang membangun bungkusan, jangan mudah tertipu. Apa tertipu itu? Gagah, keren, menang dari penampilan. Ada orangnya sederhana, luar biasa sederhana, berbahasa, bersahabat, seolah dia tidak sekolah, seolah dia tidak berpendidikan. Dibandingkan dulu banyak sama orang yang tadi penampilannya bagus, ya seperti orang fakultas, ternyata dia hanya menjual apa? Bedaannya sama orang berteknologi, dia hanya menjual dengan berharga kewibawaan. Nah, maka dari itu kewibawaan manusia sebagai kita itu cuma diucapkan. Kenapa? Manusia itu kan omongannya yang dipegang, bukan kaki dan tangan dan sebagainya. Jangan disamakan sama binatang. Kalau kebo, sapi, itu yang dipegang itu bukan kaki. Kalau kakinya nandang kita pegang tambangnya, dia ngikut. Yang dibawanya, kedulungannya. Maka dari kita sebagai pemimpin harus memberikan yang terbaik. Kalau kita membawa tambangnya rapi, otomatis karyawan kita, bawahan kita, dia akan ikut. Nah, seperti itu.
bidang kita, dia akan mengikuti trik kita, dia akan mengikuti langkah kita kalau kita memberikannya yang terbaik. Tapi kalau kita memberikan yang tidak terbaik, di depan kita baik, di belakang kita nikah. Di depan kita baik memang tidak ada masalah, tapi di belakang kita. Oke, mungkin sampai sini saja dalam pembicaraan saya. Bila waktu akan saya sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.